Selamat datang di Triswar dalam suara labu. Oh iya, dalam suara labu. Jadi mau ngomongin apa? Happy banget. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 Maret ya. Berarti 2 hari yang lalu adalah tanggal 8. benar, bagus. Ini tanggal berapa kan? Tanggal 8 Maret apa? kemarin diperingati sebagai hari International Women's Women's Day. gitu. Kok gue nervous ya? Pokoknya kemarin tanggal 8 Maret International Women's Day ya. Ya. Selamat ya. Kebetulan banget kayaknya pas di tanggal 8 deh. Itu di grup kita kayak ngerundingin buat kayak survei gitu gak sih? Iya. Iya, buat nyari Kayak kita pengen nyari tahu nih ke orang-orang tentang pertanyaan yang berkaitan sama kehormatan gitu ya kan? Ya. Nah, kita tuh tanyain ke orang-orang sekitar pandangan mereka tentang Iya. hal itu seperti apa sih gitu loh. Tentang kehormatan. Itu benar-benar hal yang paling gue greget banget loh buat omongin. Iya. Soalnya kehormatan cewek tuh dipandangnya dari apa sih gitu loh. Iya. Nggak virgin itu nggak Iya, kehormatannya benar. Nggak dipandangnya. virgin berarti dia nggak terhormat kayak Iya. gitu. Dia itu wanita yang kotor lah. Sorry kotornya. Iya, Maksudnya maksudnya ya, remeh, dianggap kasarnya, remeh. iya dianggap Iya. remeh kayak gitu. Padahal kan sebenarnya enggak. Value kita, nilai kita itu bukan dinilai dari situ aja. Nah, dari pandangan-pandangan orang yang kayak gitu tuh banyaknya cewek-cewek wanita di luar sana yang ya sebenarnya sih ya yang mereka udah ngelakuin hal kayak gitulah ya urusan pribadi masing-masing. Iya. Cuman jadinya mereka kayak budak cinta ya jatuhnya. Iya. Karena kayak Iya, iya. they do it for love. And then ya udah tiba-tiba si pasangannya nih ninggalin. Bahkan kadang nggak sedikit juga beberapa dari pasangannya ini ngeraguin kecintaan pasangannya sendiri. Terus dia minta untuk pasangannya, ya udah kasih aku ke perawanan kamu segala macam. Setelah ngasih apa yang they called kehormatan itu, Iya. dia malah ninggalin gitu aja dan Kasusnya banyak yang kayak gitu. banyaknya dan tertinggallah si para perempuan-perempuan ini dengan kasarnya yang kayak udah ngasih segalanya Iya. tapi ditinggal. Ya mereka ngerasa nggak layak lagi untuk nemuin cinta yang baru. Mereka udah nggak layak untuk dicintai karena mereka udah nggak punya apa-apa lagi sekarang karena semua yang dia punya sebelumnya itu sudah dikasih. Karena banyaknya pandangan orang tentang kehormatan itu. Iya. Karena perempuan itu jadi kayak apa ya, ibaratnya itu tuh kayak mahkota perempuan. Ketika lu lose it, you lose your crown gitu buat perempuan. Ya, Padahal kan mahkota kita itu nggak cuma dari situ doang, maksud gue loh, nggak bisa dinilai dari situ doang. Dan banyak banget jadinya tuh pasangan kayak perempuan-perempuan yang terjebak di toxic relationship gara-gara udah kehilangan apa yang orang-orang Virginity. bilang kehormatan itu. Iya. Yep. Kayak Mereka gitu. ngerasa kayak udah Jadi kehilangan kayak- diri mereka, udah iya. kehilangan identitas. Padahal ya karena statement itu sendiri mereka jadi nggak berani ngelangkah. Satu-satunya cara mereka untuk ada tetap di dunia ini ngerasa mereka tetap hidup ya tetap nunggu orang yang udah ngambil itu semua. Iya, padahal sebenarnya mungkin orang ini tuh berdampak buruk karena gue yakin banget kalau itu cowok bener-bener serius sama perempuan, dia nggak bakal mau ngerusak itu cewek. Maksud Tapi gue, ada juga loh. Ini nggak cewek nggak cowok. Semuanya suka ada mikir gini. Gue mending ngerusak cewek lain deh daripada ngerusak cewek gue sendiri. Dan ada beberapa perempuan bahkan berpikir kayak gini loh, Fir. Kayak ngomong gini. Ya udah nggak apa-apa dia ngerusak cewek lain, yang penting nggak ngerusak gue. Padahal dia ngejaga itu untuk masa depannya kan. Iya, Kenapa iya, iya, orang-orang tuh mencari validasi tentang keperawanan, tapi mereka nggak pernah permasalahin keperjakaan seseorang. Itu. Iya nggak? Iya. Kita selalu dituntut untuk kayak lo harus ngejaga virginity lo bla 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 segala macam. Sedangkan dari cowok sendiri nggak pernah ada tuntutan. Kesal saya. When we lose it, they call it apa? Ya gitulah hal-hal yang rendah slut. yang dan lain-lain. Tapi pernah ada nggak sih cowok yang diperlakukan demikian? That's why every Tahu woman kenapa tuh sih butuh cowok pada jahat banget? power ranking. tahu lu kenapa sih Bi jahat banget? Robi. Tapi ya kalau misalkan case-nya kayak gitu, dalam konteks cewek ngasih sesuatu demi cinta dengan sesuai permintaan cowoknya, kan orang-orang mikirnya itu dia kehilangan kehormatannya kan. Iya. Itu lucunya di situ nggak sih, kayak kan cowoknya ikut berperan, terus kehormatan si cowoknya, Itu dia. Iya, tapi paham nggak sih maksud gue? iya kayak mereka berdua sama-sama kehilangan. Iya. Ngelakuin. Sama-sama melakukan. Iya, melakukan. Tapi yang otomatis di- kan dua-duanya Yang kehilangan, dijudge, kan? dan Tapi jadi hancur disalahkan ceweknya. Karena apa coba? Karena
setelah melakukan itu, cewek tuh meninggalkan bekas. Iya, kalau Tapi cowok nggak ada enggak. bekas. Dan hal yang jadi bekas itu sendiri jadi tolak ukur seseorang nantinya. Ngerti gak sih? Kan banyak tuh, lo pernah gak sih baca berita? Gue pernah banget lagi baca soal istrinya diceraiin setelah pas malam pertama ternyata udah nggak perawan. Men, lo memutuskan untuk menikah kan karena keputusan satu sama lain, dan lo pasti udah saling menerima kekurangan satu sama lain. Hal itu bukannya jadi salah satu yang maksudnya ya emang ya gimana dong, semua orang kan punya masa lalu. Tapi kalau menurut gue yang tadi ya, si suaminya baru tahu kalau ternyata istrinya itu salah sih dia udah enggak. ya. Iya, makanya menurut gue itu kacau juga sih. Seharusnya lu sebelum nikah ya Tapi maksud jujur-jujuran aja. Dan lu juga gitu gini loh. ya, Bi, makanya ini penting banget sih sex education ya buat semua orang di usia dini. Karena hymen perempuan itu tuh berbeda-beda. Yang disebut keperawanan itu, hymen itu selaput darah ya namanya. Iya, selaput darah itu semua orang tuh beda-beda bentuknya. Jadi ada yang memang gampang pecah, Iya, itu tahu gue, iya, dan paham. itu berdarah. Dan ada juga Ada yang yang memang ada yang kecelakaan sebelumnya nggak berdarah. Terus ada juga memang yang hymennya itu bentuknya dia agak melar gitu. Gue baca nih ya, gue baca dari salah satu sumber, dia memang bentuknya tuh agak melar gitu, dan ya memang mungkin ketika berkali-kali begitu melakukan itu baru pecah gitu. atau Jadi mungkin juga sudah melakukan berkali-kali justru tidak pecah. iya, gitu. Karena itu kalau misalnya tadi di case lu, itu laki emang tahu dari mana dia perawan atau enggak? Iya, Apa karena makanya- cuman nggak berdarah doang? Berarti dia kurang sex education kalau kayak iya, gitu iya, maksudnya case-nya. iya, Iya kan? Di satu sisi dari hal yang ya sex education yang soal itu, perihal selaput darah yang sering kali orang pandang kayak Iya. udah nggak berdarah, nggak semudah itu, main virginity nggak dinilai dari situ. Tolong dibaca. Terus satu hal lain juga adalah gini loh, kenapa sih lo menyiapkan standar, orang-orang menyiapkan standar pendamping hidupnya di masa kelak itu seseorang yang masih virgin, masih ada keperawanan segala macam. Lo mau nilai itu dari mana? Emang lo menikahin dia cuma karena dia virgin atau enggak? Iya. Terus semua kelebihan yang dia punya yang lain lo pandang apa? Dibuang aja gitu. Iya. Dan lo pasti nggak cuma baru sehari nikah, yo kebaikan dia selama dari awal bareng sama lo sampai akhirnya memutuskan untuk nikah. Lo pandang apa gitu? Gue ada satu pertanyaan nih soal ini ya. Enggak seriusan. Gue ada satu pertanyaan. Apa? Nah, nih gue ada satu pertanyaan yang relate sama ini. Kalau misalkan sepasang kekasih pengen nikah, lu menurut gue sebagai cewek, misalkan dia udah nggak virgin gitu, Iya. harus gak sih lu jujur ke Iya, harus. calon suami lu? Harus ada komunikasi gak sih? Harus lah, itu Harus. penting. Dengan konsekuensinya itu pernikahan gak akan lanjut atau emang Iya. justru malah ngelanjut? Justru kalau menurut gue harusnya itu diomongin di awal hubungan, Bi. Kayak gue pernah bilang Bukannya Nah, sebelum- iya, kenapa harus di awal hubungan? Karena ya balik lagi, lu mau pacaran buat have fun doang atau mau buat serius ke jenjang pernikahan? FWB Kalau bang. misalnya lu cuma pacaran buat hahaha FWB apaan doang, Ya lanjut. FW. Buat hahi doang, lanjut aja. makanya kalau lu pacaran buat hahaha doang, ya lu nggak perlu tahu seluk-beluk cewek lu atau pasangan lu gitu loh. Cuman kalau misalnya emang lu mau serius ke jenjang yang berikutnya, kayak gimana ya? Kalau gue sih gue nih udah memulai hubungan panjang, misalnya 2 tahun 3 tahun, terus kita udah serius mau nikah, terus tiba-tiba di Beneran dewasa banget. iya luar biasa banget, terus tiba-tiba di sebelum menikah itu dia baru ngomong sama gue bakal marah. Kenapa? Karena berarti selama ini dia bohong, dia nggak jujur sama gue. Oke. Gue tahu maksud gue itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah buat diomongin gitu. Iyalah jelas. Iya jelas kan, Itu karena itu berat. kan privacy banget dan ya seperti yang orang-orang kebanyakan tahu itu aib, ya kan. Iya. Cuman ya kalau misalnya lu nggak percaya sama gue bakal nerima lu, terus ngapain jalanin hubungan kayak gitu. Iya. Kalau menurut lu nih, di satu waktu si cowoknya nanya ke lu soal itu, misalkan lu masih ini gak sih? Iya. Menurut lu itu wajar gak sih? Wajar lah. Wajar aja sih kalau misalnya emang ada obrolan Aduh sebelum- maaf. Dan cewek ketika ditanya kayak gitu gimana sih? Ya jawab aja. jawab. Jawab sih, ya pasti jawab. Maksudnya Karena balik lagi sih Bi, gimana yang lu itu. mau memandang itu gitu loh. iya. Kayak hal itu memang mungkin bisa dibilang tabu, aib gitu ya. Bisa Iya, dibilang kan itu tabu ya. Cuman maksud gua itu bukan berarti hal yang nggak boleh lu omongin gitu. Maksud gua itu penting buat kedepannya.
kalau emang lu udah melakukan hal itu, ya lu harus terima dong masa lalu lu. Iya, Ya kan? gue pernah bilang loh di episode pertama tuh, gue bilang kalau saat lo mencintai seseorang karena kelebihannya itu udah biasa. Iya. Iya, kelebihan orang tuh bisa dilihat, tapi saat lo bisa mencintai kekurangan. kekurangan seseorang dan lo memilih untuk bertahan, itu baru namanya cinta yang luar biasa. Wow. Beautiful. Love. Ya pokoknya Geli banget aja. Kayak lo udah tahu keburukan maksudnya ya itu tadi, itu kan sesuatu yang mungkin minus atau gimana ya. Cuman kan ya balik lagi, emang lo nikah tuh cuma untuk hal itu aja ya, tapi kan banyak banget gitu permasalahan dalam hubungan pernikahan yang bakal lo jalanin juga nggak cuma perihal doing sex gak sih anjir, banyak banget kayak banyak hal juga mimpi lo bareng-bareng yang mungkin lo nggak bisa wujudin sendiri, dengan lo punya pasangan lo bisa wujudin itu gitu kan. Jadi jangan berpandangan atau merasa saat lo punya pasangan yang udah nggak virgin atau sebelum sama lo dia udah ngelakuin seks ataupun sempat ada accident or whatever that is, accept them as they are. Karena apapun yang terjadi di masa lalu mereka nggak ngerubah loh sifat seseorang tuh bakal tetap ada seperti itu. Ya personality dia seperti itu. Kalau lo jatuh cinta sama dia dari awal dengan personality mereka, ya lo bakal tetap temuin kebahagiaan yang indah nih dari dia gitu. Di luar dari itu yang ya virginity or what. Tapi serius deh, it's all okay. Bukan dibenarkan juga ya untuk melakukan ini sebelum waktunya. Iya, Tapi betul. percaya deh, lo semua tuh tetap jadi manusia yang layak untuk dicintai. Di luar dari lo kehilangan atau lo melepas itu semua ya udah gitu. Kalau kata kakak gue, itu kan sesuatu yang berharga. Iya nggak sih, itu berharga. Benar, itu berharga buat kita. Untuk melepaskannya dan untuk menikmatinya itu juga butuh suatu momen yang penting, ya nggak sih? Salah satunya itu ya bukan salah satunya sih, satu-satunya itu ya pernikahan. Ikatan. Iya, ikatan gitu. Jadi ya kayak nggak bisa sembarang orang gitu. Karena kan ya kalau misalnya lu pacaran sama dia si A, lu kan gak bakal tahu lu bakalan terus sama dia apa enggak. Iya, kayak yang tadi itu kan. Iya, makanya tadi yang gue bilang udah ngasih. Nah, karena dia mempercayakan. Ya. Tapi salah satu pihak malah meninggalkan gitu aja. Atau salah satu pihaknya itu ternyata toksik, orang yang toksik gitu. Gara-gara lu udah melakukan hal itu sama dia, terus cowok lu tuh jadi kayak makin udah lu tuh punya gua doang seutuhnya. Iya, itu bener sih menurut gua. Padahal kan enggak dong. Lu sama gue itu bukan kepemilikan gitu loh. Gue bukan barang yang bisa dimilikin. Kecuali lu udah kawinin gue. Bukan kawin dong. Nikahin. Emang bedanya apa? Beda, Pak. Jadi ketika ada cewek-cewek yang bilang, dia tuh milik gue. Lu gak boleh macam-macam sama milik gue. Iya. Tapi takut. Itu lu ya? Oh iya, saya seperti itu. tapi itu bukan berarti kita menyudutkan dan menyalahkan juga teman-teman di luar sana yang udah pernah melakukan dan mungkin ya hal itu juga terjadi karena ini nggak sih, mungkin you don't have someone to be with you saat itu. Iya. Ya untuk lo bagi cerita lo. Iya benar. Kayak lo harus kayak gimana nih, apa yang harus langkah apa yang harus lo lakuin. Di satu sisi lo sayang banget sama pacar lo, tapi you don't know what you gonna do gitu untuk mempertahankan dia how. Selain mungkin ya itu memenuhi dari apa yang dia minta gitu. Ya kan, banyak banget. Banyak pasti perempuan yang kayak mikir aduh gue mesti apa, akhirnya mungkin dia sudah melepaskan itu dan ketika itu dia menyesal terus aduh gue nggak bisa nih putus sama dia. Iya, gue udah perkara itu. Nah, makanya bukan kita itu tuh doang sih, itu berat sih. Iya, itu berat. Cuman memang balik lagi kita tuh mesti ngingetin kalau lu tuh bernilai, lu tuh berharga di mata orang bukan hanya karena itu, keperawanan lu bukan. Iya, gitu. makanya tadi gue bilang. Jadi kalau misalkan lu berpikir kayak lu nggak layak lagi untuk dicintai atau apapun itu, enggak. Lo masih bisa nih. Lo masih bisa ngelanjutin hidup lo lebih baik daripada sebelumnya dan lo juga bisa banget kok untuk memulai masa depan lo nanti nih. Ya itu yang tadi gue bilang, kenapa pasangan mau nikah lo harus nerima keburukan satu sama lain. Itu karena nggak ada yang tahu nggak sih, berat lo untuk melewati masa-masa itu, apalagi sendirian. Ya ada masa dimana kita jadi bodoh banget kenapa mau gitu, cuman ya it's all okay.
dari setiap kesalahan pasti membuat kita jadi lebih baik. Nggak bisa dijudge dari satu sisi aja sih pokoknya itu. Tapi gue pernah saat gue belum benar-benar mengerti soal selaput darah, keperawanan seperti apa, dan gue ada di lingkup yang orang-orang tuh kayak yang dia udah nggak ini, ngerti gak sih, kayak judging kayak gitu, kayak nggak mau banget temenan sama dia, udah nggak perawan, masa dia waktu pertama kali kayak gitu. Emang ada yang kayak gitu ya? ada gue salah satu orang yang selaput darah gue rusak lagi, ya udah pecah dari gue SD karena cedera. Ya mungkin bagian gue terlalu tipis kali ya, gue split cedera. Langsung ke rumah sakit. Split tuh yang gini kan? Awalnya split, cuman belum terlalu parah. And then waktu itu parah banget sih gue. Tau gak sih kalau misalnya di bangku sekolah tuh ada yang di pinggir-pinggirannya kayak dari batu gitu. Iya. Ya yang buat duduk antara tiang sama tiang gitu. Di semen terus ada tehel gitu, tau gak sih lo? Terus gue tuh jalan di atas itu karena sama teman-teman gue yang lain. Terus ada salah satu temen gue iseng banget ngedorong, terus posisinya nih kaki gue jatuh brek gitu. Wow. Mampus gue tawain. Tuh gue gak masuk seminggu. Lu jahat ya? mampus aja. Itu sakit loh, Bi. Enggak. Didorong terus parah sih, temen lu parah banget dah. Iya. SD lagi mikir apa? Biasalah. Sumpah, seiring waktu berjalan gue nemuin kata-kata kalau udah cewek nggak perawan, gue sampai yang kayak minder sama diri gue sendiri. Gila, suami gue mau nggak ya nerima gue, bla bla bla. Gue udah takut buat suara segala macam. Cuman sering waktu ya lagi berjalan dan gue udah nggak mengerti banyak hal. Ya udah anjir, kalau menerima gue dengan gue yang kayak gini terima. Iya, makanya that's why gue bilang itu lebih baik diomongin di awal hubungan. Ketika lu mau mulai hubungan, ya lu harus percaya gitu sama orang. Maksud gue bukan di masa PDKT ya, pokoknya di masa lu udah benar-benar mengenal, lu udah yakin mau ngejalanin hubungan ini, ya disitulah saatnya lu cerita gitu, saling terbuka. Karena kan balik lagi ya, ketika lu udah menerima diri lu yang seperti itu, seharusnya lu nggak takut lagi untuk cerita ke orang gitu. Karena lu bisa melihat nilai dalam diri lu selain dari nilai itu gitu. Karena lu udah terima masa lalu lu gitu. Cuma bukan berarti ketika lu sudah menerima masa lalu yang seperti itu, lu melakukan itu lagi ke depannya kayak gitu, enggak ya. Tetap aja ya jangan lah gitu, jangan. Baiknya kan disimpan. Karena bukan karena hal itu tabu sih, cuman lebih ke banyak resiko penyakitnya, Pak, ya kan? Ya kadang juga ada orang yang nggak tahu diri, dengan entengnya ya berpikirnya kayak ya udah waktu pacaran sama si A ngelakuin, pacaran sama B ngelakuin, terus aja lo gitu, ya udah lo bawa penyakit aja sampai. Iya kayak gitu. Tapi balik yang tadi yang lu bilang, Fir, ada cowok yang pengennya bandel sama cewek lain, tapi nanti pas nikah pengennya sama cewek yang baik-baik. Iya. Itu wadaw sih. Nggak ngerti sih, gue tuh jalan pikirannya sumpah. Dan disetujui oleh beberapa statement perempuan yang berpikir seperti itu. Ya udah nggak apa-apa bandel sama yang lain, yang penting bukan kita yang dirusak bla bla bla. Enggak gitu men. Iya nggak gitu. Gue capek-capek ngejaga ini semua. Terlalu baik melawan banget sih. nafsu yang ada. Terus lo mau pasti kayak gimana ya? Lo ngelewatin segala macam merintangan dalam hubungan. Yang namanya nafsu nggak ada yang tahu. Ngerti gak sih? Iya. Orang berpandangan dia main berduaan, dia main sama temen cowok yang banyak bla bla bla. But I'm still virgin. They said, ya nggak sih kayak gitu nggak sih? Terus tiba-tiba, lucu ya. Iya terus tiba-tiba yang kayak cowok lo dengan enaknya main sana sini dengan kata yang kayak nggak apa, yang penting cewek ya dia bandel sama yang lain, sama gue jangan gitu kan. Iya, tapi coba nih gue mau nanya Firma, kalau misalnya lu dapet satu pasangan nih, terus kayak satu pasangan, terus di tengah hubungan tuh kayak ya ketika lu udah perasaan lu berdua tuh udah makin dalam, terus tiba-tiba dia baru cerita kalau dia tuh udah gak perjaka. Oke, kalau gue sih ya. Coba deh kalau bapak. Lah, kok jadi gue? Enggak, berarti kalau lu yang pertanyaannya kalau di tengah hubungan, di tengah hubungan, kalau dia pasangan Anda udah gak perjaka. Kali aja nanti berminat. Kalau gue sih ya, kalau kan pasangan gue udah gak perjaka. Kali aja nanti berminat Bapak. Sumpah gue masih suka cewek. Iya. Jadi kalau misalnya lu suka di tengah sama hubungan, cewek, mainnya sama cowok. Iya dong, tongkrongan. Maksudnya nongkrong. Oh iya, positive thinking. Nongkrong sama cowok lah. Alhamdulillah udah punya tongkrongan. Nanti gue mau jawab. Jadi ya gue bukan orang yang mempermasalahkan lo masih atau enggak. Jadi ya kenapa tadi makanya gue menyuarakan kayak
ya lo nggak bisa menuntut harus ada ini dari si cewek itu, harus masih ini masih itu, tapi kalau lo sendirinya enggak gitu ya. Jadi menurut gue nggak usah ya, karena gue sayang sama seseorang nggak dinilai dari itu sih. Kalau gue sendiri lebih jatuh cinta sama personality seseorang. Jadi kalau misalnya kepribadian lo baik buat gue, lo nge-treat gue juga baik, ya udah, kenapa gue harus ngelepas lo cuma karena hal itu gitu. Itu masa lalu lo yang perlu gue terima. Oke, jadi tadi Vira udah jawab ya pertanyaan gue. Sekarang gue mau nanya ke Robby nih. Gimana pendapat lu, Iya, apa? Kalau misalnya lu udah ngejalanin hubungan sampai di tengah jalan, terus baru cewek lu tuh bilang kalau dia ternyata udah gak virgin. Kalau gue ya, jadi gini guys. Gue bingung jawabnya gimana. Kalau gue nggak mempermasalahkan soal itu. Kok maksud gue kalau misalkan ternyata dia jujur, gue akan menghargai kejujurannya dia gitu loh. Intinya Tapi lo gitu. tinggal. Enggak lah. Ya meskipun mungkin sakit buat lu. Tapi iya. Menurutku itu enggak sakit sih. Oh, nggak sakit. Karena kan konteksnya bukan gue yang diselingkuhin kan. Betul. Iya. Kan Bisa jadi karena dia kecelakaan atau Iya, atau ya kalaupun ini masa lalunya ya. Iya, atau itu masa lalunya. Masa gue mau terus-terusan untuk Bener juga ya. Kayak paling pahit itu kalau misalnya kayak tahu-tahu sebenarnya aku baru aja habis ini, tapi pas masih sama kamu beberapa bulan lalu. Wah, kalau itu enggak aja. Iya, kalau itu sih nggak bisa enggak, diterima. itu pengecualian. Itu nggak bisa diterima lah, yakin. Apapun dimaafkan Cuman kalau kecuali misalnya- perselingkuhan. Iya. Kalau misalnya di masa lalu, ini kan kita ngomongin masa lalu sebelum. Kalau masa lalu gue mungkin Ya, it's okay. akan menerima. It's okay sih. Kalau gue ya, oke, jadi jawaban lu tadi. Nanya nggak sih? Kayak kita Ya, tetap tutup dulu. Kalau lu gimana? Oh gitu, ya udah. Udah, makasih. Jadi gitu aja. Makasih ya. Kalau sekian lu- kalau- episode hari ini. dari pandangan lo gimana? Dari pandangan lo gimana? Iya atau enggak? Bisa jadi. Oh ya udah, lu bisa jadi kan? Oke. Serius. Oke. Udah kan? Ya udah, yuk kita tutup. Terima kasih. Cepetan, dari lo gimana? Dari lo. Durasi. Cepetan. Durasi part. Pulang aja apa? Enggak, ini rumah gua. Oh iya. Jadi kalau menurut gue sih, kalau gue bilang gak sakit itu bohong sih. Jadi kalau gue sih pasti butuh waktu sih untuk menerima itu. Karena gue tuh lebih bukan mempermasalahkan dia perjaka atau enggaknya sih kalau gue. Tapi ya balik lagi tentang kejujuran sih gitu. Kenapa lu gak ngomong gitu dari awal? Iya, kenapa dia baru ngomongin? Kenapa dia baru ngomongin sekarang gitu? Apa seenggak gitu yakinnya lu sama gua gitu, padahal Tapi kan pasti dia takut lah. iya gua tahu. Tapi kalau gua tuh tipikal orang yang terbuka di awal. Anjay, terbuka apanya nih? Maksud gua tuh gua terbuka secara kekurangan sama kelebihan ada gua. itu apapun Dari awal. dibuka dari awal. Tapi Tapi kan itu terlalu beresiko. Makanya mungkin orang-orang yang baru ngomong entah itu berapa bulan kemudian. justru tahun gue kemudian. menghindari resiko itu, menghindari resiko pasangan gue mungkin bakal ninggalin gue. Justru ternyata resikonya lebih tinggi. Ya? Resikonya lebih tinggi dong. Kalau gue sih ya, gue tuh nggak peduli omongan orang. Karena mereka tuh nggak tahu cerita kita kayak sebenarnya tuh kayak gimana. Jadi kalau kita mikirin omongan orang yang nyakitin kita, itu ya sama aja kita nyakitin diri sendiri gak sih? Karena dia kan nggak tahu apa yang terjadi sama kita di masa lalu, apa kayak gimana gitu ceritanya. Kenapa kita sampai bisa losing our virginity gitu kan mereka nggak tahu gitu. Jadi ya menurut gue mendingan nggak mengambil pusing omongan orang-orang yang kayak gitu. Dan gue juga membuang calon pasangan yang jelas gak bakal nerima masa lalu gue gitu. Gue lebih baik mengantisipasi yang kayak gitu daripada kayak di tengah jalan gitu, ngerti gak sih? Tapi lu gambling kali jatuhnya kalau gitu. Gambling tuh kayak lu taruhan di pas awalan gitu loh. Kemungkinannya ya lu itu orang langsung ilfil sama lu ninggalin. Iya. Atau lu ternyata dia nerima lu dan selanjutnya. Iya, karena ya balik lagi sih kalau gue 50-50 gitu iya loh jadinya. 50-50. Jadi gue lebih selektif lagi gitu loh jadinya. Kalau gue ketika gue punya masa lalu yang seperti itu ya gue harus lebih selektif lagi lah sama orang. Karena kan udah punya pengalaman yang gak bagus gitu ya. Ya harusnya kita emang lebih selektif lagi sama orang ya. Meskipun 50-50 ya gue yakin kok satu orang tuh bakal datang buat lu. Yang namanya jodoh kan balik lagi di tangan Tuhan gitu. Kalau misalnya emang bukan dia, ya lu juga nggak bakal bisa maksain kan? Iyalah. Iya. Ya, Mau diapain lagi? Dan di luar Iya. dari itu kalau misalkan taunya
ada omongan-omongan buruk, entah dari pasangan lo sendiri atau dari teman-teman yang lo percayain untuk lo bagi, taunya disebar sama dia. Iya. Nggak usah didengerin. Nggak usah diambil hati. Gue pernah baca quotes, dia ngomong gini, kalau misalkan lo nggak bisa, kalau misalkan omongan mereka terlalu menyakiti lo, ya udah, lo lanjutin aja hidup lo sejauh mungkin dari mereka sampai lo nggak bisa ngedengar mereka lagi. Iya. Kalau misalnya lu nggak cukup kuat untuk ngedengar itu, kalau gue kan udah tipikal orang ya udah amat lu mau ngomongin gue yang jelek-jelek karena gue udah ngelewatin gitu loh. Orang banyak banget kayak suka ngejudge gue bla bla bla. Cuman ya gue nggak mau ambil pusing. Kenapa ya? Karena balik lagi itu bakal nyakitin diri gue sendiri gitu kan. Jadi ngapain gue ngambil pusing? Nikmatin aja hidup lo. Iya. Jadi ya kalau misalnya kalian udah punya masa lalu yang nggak enak, ya lebih berhati-hati sih milih orang. Dan menurut gue itu salah satunya defensif kalian, pertahanan diri kalian tuh kayak gitu. Menurut gue ya. Nih, kalau menurut gua, misalkan nih udah ngejalanin berapa lama, misalkan taruhlah 1 tahun. Di satu tahun pertama itu ternyata ceweknya baru jujur yang soal yang tadi ya. Itu kan menurut gua ibarat kata lu ngebendung sesuatu hal yang besar. Iya. Sampai akhirnya nggak ketampung lagi, bocor kan. Iya, benar. Tapi nah itu kan di situ apa sih kayak penentuannya di situ nggak sih? Iya. Nah, menurut gua sebagai cowok di saat posisi kayak gitu sebagai cowok pilihannya ada 2 sih. Lu bisa lihat 1 tahun ke belakang dia kayak gimana, ke depannya dia akan kayak gimana. Dari situ lu bisa reasonnya tuh bukan karena virginnya lagi gitu loh. Iya. Reasonnya karena gue udah yakin nih sama lu karena gue udah melewati 1 tahun pertama bareng lu gitu. Iya, itu yang tadi ya based on lo ngejalin hubungan lo tuh ya atas dasar apa. Kalaupun emang sampai akhirnya ada pengungkapan seperti itu, ya balik lagi. Selama sampai akhirnya ungkapan itu ada, dia mengatakan itu semua, dia akhirnya jujur. Ya lihatlah kebaikan dia tuh apa. Iya, itu Pak, maksud gue. Cuman kalau gue sebagai cewek yang kayak gitu ya, kan berarti keputusannya ada 2 dong. Itu cowok bakal ninggalin, atau itu cowok itu nerima atau enggak gitulah. Nah, ketika buruknya cowoknya nggak nerima, gue kalau sebagai cewek saat itu bakal lebih sakit sih daripada tinggalin di awal. Berarti koreksi lagi dong, maksudnya berarti gue nggak baik untuk dia gitu loh, belum baik untuk dia menurut mungkin dia. Mungkin lebih ke someone that he wants ya, bukan gue gitu. Iya kayak gitu. Bahkan ya bukan standar sih, tapi setiap orang pasti ada yang kayak tolak ukur seseorang yang ingin dia. Iya, makanya gue kalau untuk mengantisipasi rasa sakit itu ya karena gue mungkin udah berpengalaman kali ya. Maksud gue kayak udah sering banget lah gue pengalaman kena cowok-cowok yang nggak jelas gitu ya. Jadi gue ya kayak udah selektif lah, gue udah malas lagi ngelewatin masa-masa yang kayak gitu. Iya, mungkin karena trauma juga sih. Jadi kayak gue udah malas, gue bilang dari awal, lu mau apa enggak? Kalau nggak mau ya udah jalanin, kalau enggak ya udah tinggalin gitu. Jadi gue nggak mau kayak naruh perasaan untuk berlebih lagi gitu. Oke. Kagak anjir, gatel ini gue. Oke, jadi kesimpulannya di episode Suara Labu kali ini tentang kehormatan perempuan ya. Kalau kehormatan perempuan itu nggak bisa selalu dinilai dari virginity-nya doang. Karena setiap perempuan itu punya value-nya masing-masing sih. Yang bisa dilihat selain dari virginity-nya doang. Gitu. Tapi bukan berarti virginity itu nggak penting. Itu penting. Cuman buat perempuan yang... Bukan satu-satunya. Kenapa? Ya, bukan satu-satunya. Tapi iya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya memang. Tapi buat perempuan yang udah kehilangan virginity-nya, jangan pernah merasa kalau kalian tuh bukan perempuan yang terhormat lagi gitu loh. Lihat kebaikan dari dalam diri kalian yang lebih dari enggak sekedar sih, lebih dari virginity gitu loh. Maksud gue, semua orang punya alasan, gue tahu banget. Kita nggak bisa nilai ya gimana mereka kehilangan virginity-nya dan bla bla bla, kita nggak bisa judge gitu. Cuman ketika ya lu udah kehilangan itu udah terjadi gitu. It happens. Dan bukan it happens dong, berarti it happened. Nah, jadi ya kalau misalnya kalian sudah kehilangan, jangan ngerasa down, jangan ngerasa rendah diri gitu. Karena however, kita tuh a strong woman. strong woman tuh enggak banget. Strong woman. Tenang aja, woman support woman. Kalau gue dari kesimpulannya gini, if you ever lose it, then love what the less that you have, make it best. Ya gak sih? Iya. Ya kalau lo pernah kehilangan, ya udah manfaat. Lo cintai apa satu-satunya, apa yang lo punya gitu, apa yang sekarang lo punya, lo lebih hargain lagi diri lo lebih maknain lagi diri lo lebih kenali lagi nih diri lo, apa sih gitu. Karena
hal yang hilang secara sengaja ataupun enggak, pasti udah dalam garis jalan hidup lah gitu ibaratnya. Iya. Bukan garis tangan kan? Ya balik. Jodoh dong. Ya balik lagi, Ramalan everything ya. happens for a reason ya kan? Iya, dan Jadi itu pasti ya, ada alasannya. lo nggak perlu ngerasa untuk berhenti ngerasa kalau lo nggak layak untuk hidup lagi, lo nggak layak untuk dicintai lagi, jangan, karena lo masih bisa dan bisa banget untuk terus tetap melangkah tanpa itu, karena itu salah satu yang hilang. Lo masih punya banyak, lo masih punya manner, lo masih punya personality, you have beauty on your own, your heart, your kindness, your brain. Jadi keep going. Nggak, serius gue terharu banget. Iya, ya udah terus aja ngelangkah. Terus iya. Ya, yang tadi maksudnya coach yang kalau misalnya lo denger omongan orang, terus aja lo jalan hidup lo. Ibaratnya gini, lo lagi sama mereka nih di sini dan mereka terus mojokin lo, ngata-ngatain lo segala macam. Lo denger, lo terus aja lanjutin hidup sampai akhirnya lo ada di atas mereka, lo nggak bisa denger mereka ngomong apa lagi. Make your own level up deh, glow up aja udah, nggak usah mikirin mereka kayak gini. Kekurangan lo itu untuk lo lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Apa yang lo lepas itu, apa yang lo hilang itu buat lo lebih tinggi lagi lo derajatnya. Say it louder, sister. Pokoknya semangat deh buat temen-temen yang pernah di titik itu, yang ataupun yang pernah ngelewatin. Kalian tuh keren kali. Sama, udah sampai di gue titik pengen ini. nambahin sih, jangan takut kalau kalian tuh gak bakalan dapet pasangan. Karena masih ada That aplikasi virginity. Tinder. Because someday you'll find a man who truly love yourself. Jadi kayak ya bener-bener sayang sama lu apa adanya, yang nggak ngelihat itu semua gitu. Jadi ya percaya aja sama diri lu sendiri. Bukan cuma perihal cowok doang, tapi circle lo, teman-teman lo juga bakal ada buat lo. Kalau emang bener-bener mereka tulus mau berteman sama lo. Kalau mereka nggak mau, yaudah sama kita aja deh temenan lo yuk. Ya lebih selektif sih. Kalau kalian mau cerita itu sebenarnya harus banget sih diceritain ya, kayak di sharing, karena menurut gue juga itu mungkin salah satu beban bagi beberapa orang ya nggak sih. Dan bagi kita kan yang masih kayak banyak anggapan kalau itu tuh aib dan bla bla bla. Jadi ketika orang itu tuh ngerasa itu beban, gue rasa itu harus banget di-share ke seseorang gitu loh. Yang tepat. Iya, seseorang yang tepat pastinya. Nah, makanya itu kalian harus selektif. Iya, dan justru Untuk pilih kadang setelah hal-hal kayak gitu mereka seringkali hilang arah sampai akhirnya banyak hal yang nggak diinginkan terjadi, hal yang merusak diri lebih lagi bahkan. Ya kalau dari Mas Robi gimana, Mas? Oke. Gila, gue suka gaya lu, Bi. Oke, kalau dari gue. Gini. Iya, oke. Oke. Gue pengen ngomong. Gak jadi. Oke, terima kasih. Sekian Triswar pada kali ini. Ya makanya ngomong. Iya. Oke. Cepetan ngomong. Iya, kalau menurut gua sebagai cowok ya, kalau gua ya, jangan pernah ngerasa lu sempurna lah gitu. Iya bener. Jangan pernah ngerasa lu sempurna, karena kalau lu ngerasa sempurna, lu pengennya nuntutnya juga yang sempurna gitu. Iya. Ada hal yang paling benar dari yang benar menurut gue, yang baik bakal dapet yang baik, yang buruk bakal dapet yang buruk. Cerminan dong. Iya. Karena emang jodoh itu cerminan diri kita. Iya. kan? Iya. Ya udah. Makanya ya maksud gue jangan ngerasa diri lu sempurna, karena lu pasti sadar lu punya kurang-kurangnya, ya itu dia. Dari langit masih ada langit, bro. Iya, kalaupun lu ngerasa lu dapet pasangan yang buruk banget, ya lu koreksi diri lagi berarti. Betul. Gitu. Udah gitu aja. Berarti gue mesti koreksi diri sendiri dong. Enggak, bukan gitu maksud gue. Udah, tutup deh. Sampai Episode dulu ya. Sampai ketemu di Suara Labu episode berikutnya. Oh iya, oke. Sampai Berikutnya bareng. Berikutnya. Oke, sampai Ketemu di Suara Labu episode berikutnya. Iya, mana? Dadah.